berjalan atau berbaring, segala jalanku Kau maklumi. Sebab sebelum lidahku mengeluarkan perkataan, sesungguhnya semuanya telah Kau tahu ya Tuhan. Tuhan, Engkau menyelidiki aku, dan Engkau mengenal aku. Engkau mengetahui saat aku duduk atau berdiri. Engkau mengerti pikiranku dari jauh. Dari belakang dan dari depan, Engkau memagari aku, dan Engkau menaruh tangan-Mu ke atasku. Terlalu ajaib bagiku, terlalu tinggi pengetahuan itu. Sungguh aku tidak sanggup, tak sanggup aku mencapainya. Tuhan, Engkau menyelidiki aku, dan Engkau mengenal aku. Engkau mengetahui saat aku duduk atau berdiri. Engkau mengerti pikiranku dari jauh. Sesungguhnya Engkau yang membentuk buah pinggangku, menenun aku dalam kandungan ibuku. Ku bersyukur kepadamu, sebab aku dijadikan dengan dahsyat dan ajaib. Sungguh ajaib yang Kau buat, dan jiwaku sungguh menyadarinya. Tuhan, Engkau menyelidiki aku, dan Engkau mengenal
aku mau menghitungnya, itu lebih banyak daripada pasir. Ketika aku berhenti, ternyata aku masih bersamamu. Tuhan, Engkau menyelidiki aku, dan Engkau mengenal aku. Engkau mengetahui saat aku duduk atau berdiri. Engkau mengerti pikiranku dari jauh. Selamat hari Minggu umat yang dikasihi Tuhan. Kami mohon perhatian untuk warta berikut ini. Kebaktian Minggu Biasa ke-8 pada tanggal 21 Juli 2024 yang ditayangkan melalui YKB TV diselenggarakan oleh GKI Taman Aries Jakarta. Kebaktian dilaksanakan pada pukul 9, 11, 17, dan 19 waktu Indonesia Barat. Meskipun secara online, namun kita tetap dapat memelihara aspek persekutuan dari ibadah dengan beribadah dalam waktu yang sama. Dengan demikian, kita bukan menonton acara kebaktian, melainkan beribadah bersama dengan umat di tempat yang berbeda-beda. Selamat beribadah, mari menyiapkan diri dengan bersaat teduh. Mazmur 118 ayat 24 menyatakan, inilah hari yang dijadikan Tuhan, marilah kita bersorak-sorai dan bersukacita di dalamnya. Marilah kita tinggalkan duka dan beban, kita masuki pelatarannya dengan bersorak-sorai dengan pujian. Selamanya
Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Tuhan beserta saudara. Dan beserta saudara juga. Umat yang terkasih, selama ini kita diperkenalkan gambaran Allah yang adalah gembala. Mengapa gembala? Sebab gembala identik dengan kasih sayang. Ia lebih mengutamakan kebutuhan dombanya ketimbang dirinya sendiri. Ia mengenali dombanya satu persatu dan tahu apa yang mereka butuhkan. Seperti itulah Allah kita. Ia adalah gembala yang penuh cinta, berbela rasa, dan akan selalu memelihara hidup umatnya. Maka sebagai dombanya, sudahkah kita sungguh-sungguh percaya dan menggantungkan hidup kita kepadanya? Sebagai dombanya, sudahkah kita sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan? Mari kita berdoa. Ya Allah Sang Gembala yang agung, cinta dan kepedulian-Mu terbukti mengiring setiap langkah hidup kami. Tapi tak jarang di tengah pergumulan kami ragu dan tidak beriman kepadamu. Ampuni kami ya Allah. Tolonglah kami untuk selalu mengingat bahwa Engkau adalah gembala yang berbela rasa, yang senantiasa menghadirkan pemeliharaan dan pemulihan pada domba yang dikasihi-Mu. Di dalam Kristus kami memohon pengampunan. Amin. Mazmur 116 ayat 5-7 menyatakan, Tuhan adalah pengasih dan adil,
Allah kita penyayang. Tuhan memelihara orang-orang sederhana. Aku sudah lemah tetapi diselamatkannya aku. Kembalilah tenang hai jiwaku, sebab Tuhan telah berbuat baik kepadamu. Di dalam Kristus engkau telah diampuni. Di dalam Kristus engkau pun telah diampuni. Damai Kristus bagimu. Damai Kristus bagimu juga. Bersukacitalah selalu, tunjukkan wajah gembiramu. Lihat teman di kanan kiri dan di sekitarmu. Berikan salam damai, karena kasih karunia serta pengampunannya diberi. Hiduplah dalam damai, seorang dengan yang lain. Itu kehendak Tuhan bagimu. Bersukacitalah selalu, tunjukkan wajah gembiramu. Lihat teman di kanan kiri dan di sekitarmu. Berikan salam damai, karena kasih karunia serta pengampunannya diberi. Hiduplah dalam damai, seorang dengan yang lain. Itu kehendak Tuhan bagimu. Karena kita telah ditebus, maka sekarang kita dipanggil untuk berjalan bersama Dia, seraya bertekad, ya, kemana juga aku mau mengikut-Mu Tuhan, sampai aku tiba di negeri Baka. Mau berjalan dengan juru selamatku di lembah berbunga dan berair sejuk. Dan kemana juga aku mau mengikutnya, sampai aku tiba di negeri Baka. Ikut Tuhan Yesus, ku tetap mendengar dan mengikutnya. Ikut Tuhan Yesus, ya kemana juga ku mengikutnya. Mau berjalan dengan juru selamatku di lembah gelap badai yang menderu. Aku takkan takut di bahaya apapun, bila ku dibimbing tangan Tuhanku. Ikut Tuhan Yesus, ku tetap mendengar dan mengikutnya. Ikut Tuhan Yesus, ya kemana juga ku mengikutnya. Saatnya kita mempersiapkan hati untuk menyambut firman-Nya yang akan menjadi bekal bagi kita untuk melanjutkan panggilan hidup di tengah dunia. Kusiapkan hatiku Tuhan menyambut firman-Mu saat ini. Aku sujud menyembah Engkau dalam hadirat-Mu saat ini. Curahkanlah pengurapan-Mu kepada umat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan
Umat silakan duduk. Mari kita berdoa. Seperti pujian yang baru saja kami nyanyikan, ya Tuhan, itulah juga keyakinan kami bahwa firman-Mu tidak pernah berubah. Firman-Mu senantiasa menolong kehidupan kami. Bahkan firman-Mu yang senantiasa menguatkan kami di dalam kami menapaki kehidupan hari lepas hari. Karena itu pada saat ini ya Tuhan, kami mau menyiapkan hati kami. Kami mau membuka telinga kami untuk mendengarkan firman Tuhan. Kiranya kuasa Roh Kudus memampukan kami, agar kami dapat memahami, kami dapat mengerti. Ketika kami membaca Alkitab, ketika kami mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan. Dan biarlah kuasa Roh Kudus-Mu juga memampukan kami, agar kami dapat menjadi pelaku-pelaku firman yang Tuhan kehendaki. Kami berdoa bagi para lektor yang akan membaca pembacaan Alkitab, dan juga hamba-Mu yang akan menyampaikan firman Tuhan. Pakailah kami di dalam segala kelemahan dan keterbatasan diri kami, sehingga kami dapat membaca, memberitakan firman-Mu seturut dengan kehendak Tuhan. Kami berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bacaan pertama dari Yeremia pasal 23 ayatnya yang pertama sampai ke-6. Yeremia pasal 23 ayat pertama sampai ke-6. Sungguh celaka para gembala yang membiarkan kambing domba gembalaanku hilang dan terserak. Demikianlah firman Tuhan. Sebab itu, beginilah firman Tuhan Allah Israel terhadap para gembala yang menggembalakan bangsaku. Kamu telah membiarkan kambing dombaku terserak dan tercerai-berai, dan kamu tidak menjaganya. Ketahuilah, aku akan membalas ke atasmu perbuatan-perbuatanmu yang jahat. Demikianlah firman Tuhan. Aku sendiri akan mengumpulkan yang tersisa dari kambing dombaku dari segala negeri kemana aku mencerai-beraikan mereka. Aku akan membawa mereka kembali ke padang penggembalaan mereka. Lalu mereka akan berkembang biak dan bertambah banyak. Aku akan mengangkat atas mereka gembala-gembala yang akan menggembalakan mereka, sehingga mereka tidak akan takut lagi atau terkejut, dan tidak seekor pun akan hilang. Demikianlah firman Tuhan. Sesungguhnya akan datang waktunya, demikianlah firman Tuhan, bahwa aku akan menumbuhkan bagi Daud tunas yang adil. Ia akan memerintah sebagai raja yang bijaksana, dan akan melakukan keadilan dan kebenaran di negeri. Di zamannya Yehuda akan diselamatkan dan Israel akan hidup tentram. Inilah nama yang diberikan kepadanya, Tuhan keadilan kita. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Gembalaku yang
Bacaan kedua dari surat Efesus pasal 2 ayat 11 sampai 22. Surat Efesus pasalnya yang kedua ayat 11 sampai 22. Karena itu, ingatlah bahwa dahulu kamu adalah orang-orang bukan Yahudi secara jasmani, yang disebut orang-orang tak bersunat oleh mereka yang menamakan dirinya sunat, yaitu sunat lahiriah yang dikerjakan oleh tangan manusia. Pada waktu itu kamu tanpa Kristus tidak termasuk kewargaan Israel dan tidak mendapat bagian dalam ketentuan-ketentuan yang dijanjikan, tanpa pengharapan dan tanpa Allah di dalam dunia. Tetapi sekarang di dalam Kristus Yesus kamu yang dahulu jauh sudah menjadi dekat oleh darah Kristus. Karena dialah damai sejahtera kita yang telah mempersatukan kedua pihak dan merobohkan tembok pemisah, yaitu perseteruan. Sebab dengan kematiannya sebagai manusia, ia telah membatalkan hukum Taurat dengan segala perintah dan ketentuannya untuk menciptakan keduanya menjadi satu manusia baru di dalam dirinya, dan dengan itu mengadakan damai sejahtera. Dan untuk memperdamaikan keduanya di dalam satu tubuh dengan Allah melalui salib, dengan melenyapkan perseteruan pada salib itu. Ia datang dan memberitakan damai sejahtera kepada kamu yang jauh dan damai sejahtera kepada mereka yang dekat. Karena melalui Dia, kita kedua pihak dalam satu roh beroleh jalan masuk kepada Bapa. Demikianlah kamu bukan lagi orang asing dan pendatang, melainkan kawan sewarga dari orang-orang kudus dan anggota-anggota keluarga Allah yang dibangun di atas dasar para rasul dan para nabi dengan Kristus Yesus sebagai batu penjuru. Di dalam Dia tumbuh seluruh bangunan rapi tersusun menjadi bait Allah yang kudus di dalam Tuhan. Di dalam Dia kamu juga turut dibangun menjadi tempat kediaman Allah di dalam Roh. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Mari kita berdiri. Injil Tuhan kita Yesus Kristus menurut Markus 6 ayat 30 sampai 34 dilanjutkan dengan ayat 53 sampai 56. Rasul-rasul itu kembali berkumpul dengan Yesus dan memberitahukan kepadanya semua yang mereka kerjakan dan ajarkan. Lalu ia berkata kepada mereka, "Marilah menyendiri ke tempat yang terpencil dan beristirahatlah sejenak. Sebab memang begitu banyaknya orang yang datang dan yang pergi, sehingga makan pun mereka tidak sempat." Lalu berangkatlah mereka dengan perahu menyendiri ke tempat yang terpencil. Pada waktu mereka bertolak, banyak orang melihat dan mengenali mereka. Dengan mengambil jalan darat, bergegas-gegaslah orang dari semua kota ke tempat itu, sehingga mendahului mereka. Ketika mendarat, Yesus melihat orang banyak berkerumun, maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan kepada mereka. Karena mereka seperti domba yang tidak mempunyai gembala. Lalu mulailah ia mengajarkan banyak hal kepada mereka. Setibanya di seberang, mereka mendarat di Genesaret dan berlabuh di situ. Ketika mereka keluar dari perahu, orang-orang segera mengenal Yesus, lalu berlari ke seluruh daerah itu. Mereka mulai membawa orang-orang sakit di atas tikarnya, kemanapun mereka dengar Yesus berada. Kemanapun ia pergi, ke desa-desa, ke kota-kota, atau ke kampung-kampung, orang meletakkan orang-orang sakit di pasar dan memohon kepadanya supaya diperkenannya menyentuh walaupun jumbai jubahnya saja. Semua orang yang menyentuhnya menjadi sembuh.
Demikianlah Injil Tuhan kita Yesus Kristus. Berbahagialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Silakan duduk. Umat yang Tuhan Yesus kasihi, ketika kita mendengar kata gembala, seringkali pikiran kita itu identik dengan orang yang bekerja menjaga, orang yang bertugas untuk memelihara, dan orang yang bekerja untuk menuntun kawanan domba ke tempat yang sangat luas. Misalkan saja padang rumput. Biasanya umat yang dikasihi Tuhan, padang rumput ini sangat luas. Sehingga tentu saja tugas dari seorang gembala itu sangatlah tidak mudah. Penglihatannya harus lebih tajam, memperhatikan dan melihat setiap ekor domba yang mereka gembalakan itu. Bahkan telinganya juga harus lebih tajam, harus lebih peka. Juga fisiknya harus lebih prima. Karena tadi luasnya padang rumput, tempat para gembala ini menggembalakan para domba-dombanya. Seorang gembala tentu saja harus bisa diandalkan. Seorang gembala harus memiliki mental yang sangat kuat. Seorang gembala harus memiliki perhatian yang besar kepada kawanan dombanya. Seorang gembala harus bisa diandalkan untuk bisa mengembalakan domba-domba mereka. Nah, saudara-saudara, seorang gembala haruslah memiliki jiwa sosial. Seorang gembala harus memiliki rasa empati yang tinggi kepada gembala yang lain. Kenapa saya katakan seorang gembala harus memiliki jiwa sosial, harus memiliki rasa empati yang tinggi kepada gembala yang lain? Karena seorang gembala itu harus memiliki hati yang tulus. Seorang gembala harus memiliki kerendahan hati di dalam kehidupannya. Karena dia hanya menjadi gembala upahan. Yang mungkin akhirnya tidak peduli dengan keadaan domba gembalaannya. Tidak peduli dengan keinginan sang gembala atau sang pemilik dari domba-domba itu. Tetapi seorang gembala yang sejati, dia harus memiliki rasa sosial ataupun empati yang tinggi kepada kawanan gembala yang lain. Karena mereka berada di tempat yang sama. Karena mereka berada di waktu yang sama dengan para gembala yang lain. Sehingga tentu saja ketika mereka punya jiwa sosial dan rasa empati yang tinggi kepada gembala yang lain, maka mereka bisa saling menopang. Mereka bisa saling mendukung satu dengan yang lain. Nah, saudara-saudara yang Tuhan Yesus kasihi, di dalam bacaan kita pada saat ini, kita bisa melihat gambaran Daud yang pernah menjadi seorang gembala di dalam kehidupannya.
tentang sosok gembala yang baik. Bagi Daud, Tuhan itu adalah gembala yang baik. Dia mengatakan bahwa Tuhan mencukupkan kebutuhannya. Bukan hanya secara jasmani tetapi juga rohani. Ia menunjukkan bahwa Tuhan peduli. Tuhan berempati. Tuhan berbela rasa di dalam kehidupannya. Tuhan bertanggung jawab atas kehidupan Daud. Bahkan Tuhan juga digambarkan oleh Daud sebagai penolong. Digambarkan sebagai penuntun. Sehingga Daud merasa aman di dalam menjalani kehidupannya ini. Daud ingin menunjukkan bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan dirinya berjalan sendirian. Daud adalah anaknya. Daud adalah miliknya. Daud adalah biji matanya. Bagaimana mungkin dia dibiarkan menghadapi kesulitan sendirian? Sang gembala yang senantiasa memberkati Daud di sepanjang kehidupannya. Mengajarkan kepada kita saudara-saudara, bahwa Allah yang kita kenal, Allah yang kita sembah, Dialah sang sumber berkat yang sejati di dalam kehidupan kita. Ketika mungkin pada saat ini kita mengalami pergumulan di dalam kehidupan kita. Ketika pada saat ini kita merasa sendirian. Ketika saat ini kita sedang sedih. Saudara-saudara, ingatlah apa yang dikatakan oleh Daud di dalam Mazmur 23 tadi. Sama seperti Daud, marilah kita juga meyakini bahwa kita di dalam kehidupan ini memiliki sang gembala yang senantiasa hadir di dalam kehidupan kita. Saudara-saudara, kalau kita melihat di dalam bacaan Injil kita pada hari ini, di dalam Injil Markus pasalnya yang ke-6, ayatnya yang ke-34. Kita bisa melihat di sana ketika mendarat Yesus melihat orang banyak berkerumun. Maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan kepada mereka. Ya saudara, Yesus begitu empati kepada orang-orang banyak yang mengikuti kemana Yesus pergi. Lalu diceritakan selanjutnya, akhirnya Yesus memberi makan 5.000 orang itu. Karena rasa empati, karena rasa kepedulian Yesus kepada orang banyak yang berkerumun pada waktu itu. Bahkan lebih lanjut di dalam ayatnya yang ke-53 sampai yang ke-56 kita juga bisa melihat bela rasa Tuhan Yesus terhadap orang-orang yang sakit. Ketika juga orang-orang banyak datang mengikuti kemana Yesus pergi, bahkan mereka juga membawa orang-orang sakit untuk disembuhkan oleh Yesus. Dikatakan di sana, di ayat yang ke-56, kemanapun ia pergi, ke desa-desa, ke kota-kota atau ke kampung-kampung, orang meletakkan orang-orang sakit di pasar dan memohon kepadanya supaya diperkenankan menyentuh walaupun jumbai jubahnya saja. Bayangkan saudara-saudara. Orang banyak tidak menuntut Yesus untuk menyembuhkan orang-orang sakit itu. Mereka hanya memohon. Sekalipun mereka menyentuh jubahnya saja. Dan apa yang terjadi? Semua orang yang menyentuhnya menjadi sembuh.
Inilah wujud dari kepedulian Yesus. Inilah wujud dari bela rasa Yesus kepada orang-orang banyak. Demikian juga di dalam kehidupan kita, saudara-saudara. Ketika saat ini kita merasa sendiri. Ketika saat ini kita merasa beban hidup kita terlalu berat. Ketika pada saat ini kita menghadapi berbagai macam pergumulan hidup. Saudara, hanya satu yang bisa kita lakukan. Datanglah kepada Yesus. Memohonlah kepadanya. Karena kita punya Allah yang berbela rasa di dalam kehidupan kita. Kita tidak dibiarkan sendirian. Allah turut bekerja di dalam setiap hal yang boleh terjadi dalam kehidupan ini. Sehingga kita boleh mendapatkan kekuatan. Kita boleh mendapatkan penghiburan. Sehingga dengan kekuatan dan penghiburan dari Sang Gembala yang berbela rasa di dalam kehidupan ini, kita dapat menghadapi berbagai hal yang sekalipun itu menyakitkan kita. Datanglah kepada Sang Gembala kita yang memiliki bela rasa, yang memiliki kepedulian, yang memiliki belas kasihan kepada setiap kita yang mau bersandar dan percaya kepadanya. Tuhan menolong setiap kita. Amin. Kita masuki saat hening. Marilah kita bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini, dan masa depan, mengingat janji baptisan kita dengan menyanyikan Aku Percaya. Percaya kepadamu, Allah Bapa yang kudus, pencipta isi dunia, yang
Mari kita menaikkan syafaat kita. Mari kita berdoa. Sungguh ya Tuhan, kami bersyukur kepadamu. Ketika di dalam kehidupan kami di tengah-tengah dunia ini, kami tidak pernah sendirian. Tetapi ada Sang Gembala Agung yang senantiasa menuntun kehidupan kami. Ada Allah yang peduli sebagai gembala yang berbela rasa di dalam hidup kami. Sekalipun kami harus menghadapi situasi dan kondisi yang tidak sesuai dengan apa yang kami mau, Sang Gembala tetap hadir dalam kehidupan kami. Sang Gembala tetap menuntun kami, membawa kami ke air yang tenang. Karena itu ya Tuhan, pada saat ini jugalah kami meyakini Sang Gembala juga hadir di dalam kehidupan saudara-saudara kami yang saat ini sedang bergumul, yang saat ini sedang menghadapi berbagai macam kesulitan hidup. Engkaulah Allah kami yang berbela rasa di dalam kehidupan mereka, yang merasakan apa yang juga mereka alami dan rasakan, yang memberikan kekuatan kepada setiap mereka, sehingga mereka diberikan kekuatan bersama Tuhan untuk menghadapi setiap pergumulan-pergumulan mereka. Dan saat ini juga kami mau meyakini Sang Gembala juga hadir di dalam kehidupan saudara-saudara kami yang saat ini sedang berada di dalam rasa sakit, yang berada di dalam perawatan medis. Kami percaya Engkau juga hadir di dalam kehidupan mereka saat ini. Engkau yang juga memberkati setiap pengobatan yang boleh mereka jalani. Sehingga melalui pengobatan yang boleh mereka jalani ini, kasih Tuhan, kuasa Tuhan, boleh nyata di dalam kesembuhan yang diterima di dalam hidup mereka. Sekalipun Tuhan mengizinkan mereka merasakan dan mengalami sakit, kami percaya Tuhan jugalah yang akan meneguhkan iman percaya mereka. Saat ini kami menyatukan hati dan doa kami, berdoa bagi gereja-gereja yang ada di negeri tercinta ini. Tuhan yang senantiasa menuntun kehidupan gereja-gerejamu di dalam setiap pergumulan yang dihadapi. Berikan kekuatan, berikan keteguhan iman, sehingga gereja Tuhan boleh tetap hadir di tengah-tengah kehidupan bangsa Indonesia ini. Dan gerejamu tetap dapat menyampaikan kabar baik kepada seluruh rakyat Indonesia. Karena itu Tuhan, saat ini juga kami ingin menyerahkan keberadaan bangsa Indonesia saat ini. Di dalam setiap pergumulan, di dalam setiap persoalan yang saat ini nyata,
Tuhan hadirlah. Nyatakanlah kasih dan kuasa-Mu bagi bangsa Indonesia ini. Karena itu kami ingin menyerahkan para pemimpin, presiden, wakil presiden, para menteri, pemimpin di setiap daerah. Tuhan mampukan mereka agar mereka dapat mempergunakan kepemimpinan mereka dengan baik dan bijaksana. Mereka boleh memimpin rakyat Indonesia di dalam takut akan Tuhan. Sehingga melalui kepemimpinan mereka kuasa Tuhan, damai sejahtera Tuhan, boleh semakin nyata bagi bangsa Indonesia ini. Bapak, inilah syafaat kami, yang kami serahkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan yang sudah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saat ini kita akan menyatakan syukur kepada Allah melalui persembahan kita dengan mengingat firman Tuhan dari Mazmur 52 ayat 11 menyatakan, Aku hendak bersyukur kepadamu selama-lamanya, sebab Engkaulah yang bertindak karena nama-Mu baik. Aku hendak memasyurkannya di depan orang-orang yang Kau kasihi. Saudara-saudara dapat mengirimkan persembahan ke rekening gereja masing-masing.
Mari kita berdoa. Terpujilah Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus yang membela rasa, menyatakan kasih dan kepeduliannya pada umatnya. Dalam rasa syukur, kami bawa persembahan kepadamu. Kiranya Allah memberkati majelis jemaat yang mengelolanya, agar melalui persembahan ini ada banyak umat-Mu yang ditopang. Pakailah juga hidup kami, agar menyatakan kasih dan karya Tuhan pada sesama kami. Dalam Kristus kami naikkan syukur kami. Amin. Umat yang terkasih, seperti seorang gembala yang berbela rasa kepada dombanya. Demikian jugalah Allah kepada kita umatnya. Percayalah akan tuntunannya, maka kita akan dipelihara dan dipulihkannya. Setia, kawan hidup terdekat, jauhkan kami dari dosa, panggil pulang yang sesat. Tuhan Yesus, Juru Selamat, kami mohon beri berkat. Tuhan Yesus, Juru Selamat, kami mohon beri berkat.
Umat, arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Syukur kepada Allah. Terpujilah Tuhan. Kini dan selamanya. Kini terimalah berkat Tuhan. Tuhanlah penjagamu. Tuhanlah naunganmu di sebelah tangan kananmu. Matahari tidak menyakiti engkau pada waktu siang, atau bulan pada waktu malam. Tuhan akan menjaga engkau terhadap segala bahaya. Ia akan menjaga nyawamu. Tuhan akan menjaga keluar masukmu dari sekarang sampai selama-lamanya.